Korespondensi adalah kegiatan surat-menyurat. Pada masa sekarang ini, kegiatan surat-menyurat rasanya terasa asing di telinga, bahkan untuk dilakukan khususnya bagi perseorangan tertentu. Tapi, sebelum adanya gadget seperti sekarang ini, kegiatan saling berkirim surat menjadi kegiatan yang sangat populer pada masa itu. Apalagi bagi para remaja yang hobinya surat menyurat atau menulis surat. Namun walaupun sekarang sudah jarang orang mengirim surat, tetapi pada kenyataannya kegiatan ini masih menyenangkan untuk dilakukan. Apalagi dalam sebuah organisasi, kegiatan surat menyurat ini masih juga dilakukan. Nah, pasti kalian penasaran kan apa sih yang disebut dengan korespondensi ini? Mari kita simak pembahasannya seperti berikut ini. Secara etimologi, korespondensi berasal dari bahasa Inggris yaitu correspondence atau dari bahasa Belanda yaitu korespondensi, yang memiliki arti suatu hubungan atau kegiatan yang terjadi antara pihak-pihak terkait yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Dari sini kita pahami bersama bahwa korespondensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua belah pihak dengan saling berkiriman surat, atau secara singkatnya kita bisa katakan bahwa korespondensi merupakan kegiatan surat-menyurat antara pihak satu ke pihak lainnya yang saling berhubungan. Korespondensi atau yang disebut juga dengan surat-menyurat adalah kegiatan yang dilakukan oleh baik itu secara perseorangan atau oleh organisasi, di mana pihak yang terlibat di dalam aktivitas ini disebut dengan koresponden. Dalam komunikasi bisnis, dalam sebuah organisasi, instansi, atau lembaga, korespondensi dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Korespondensi ekstern adalah hubungan surat-menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Sedangkan korespondensi intern adalah hubungan surat-menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam sebuah kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Surat mempunyai fungsi esensial sebagai alat komunikasi. Sementara itu, untuk penghubung korespondensi bisnis, surat memiliki banyak macamnya. Komunikasi yang bisa dihubungkan oleh surat adalah ide, pengabaran, dan permintaan. Selain itu, ada pula manfaat lain dari surat, yakni surat sebagai alat pemberitahuan, surat untuk mewakili acara tertentu, surat sebagai bukti perjanjian tertulis, surat untuk panduan dalam menjalankan arahan, surat sebagai alat untuk memperingati, dan surat untuk dokumen sejarah suatu peringatan atau informasi. Dalam komunikasi bisnis, korespondensi bisnis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat informasi atau persuasi. Korespondensi ini memberikan surat yang isinya informasi atau persuasi agar pihak penerima atau perusahaan menjadi tertarik dan mau menjalin kerjasama dengan pihak pengirim yang terkait dengan berbagai hal, seperti misalnya produk baru, keunggulan, harga, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki bagian standar. Surat pada korespondensi bisnis ini harus ditetapkan dan memiliki bagian-bagian standar seperti misalnya kop surat, pembuka, isi, penutup surat, tanda tangan penulis, dan lain sebagainya, yang bertujuan supaya surat terlihat memenuhi syarat. Yang ketiga, memiliki satu pesan inti. Penulisan surat dalam korespondensi ini bertujuan untuk menyampaikan satu pesan inti atau pesan tunggal
agar pihak penerima pesan menerima isi pesan tersebut dengan baik, serta untuk mempermudah kedua belah pihak, karena pengiriman surat bisa fokus terhadap pesan yang ingin disampaikan, sedangkan penerima surat lebih mudah memahami maksud atau tujuan dari pesan yang diterima. Yang keempat, gaya bahasa formal. Surat yang ditujukan kepada sebuah perusahaan atau organisasi, penulisannya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa tidak sopan atau bahasa pergaulan sehari-hari. Karena masing-masing penulisan surat sudah mempunyai kaidah aturan tersendiri, maka penggunaan bahasa yang formal menjadi sebuah kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam menjalankan kegiatan operasional sebuah perusahaan atau lembaga, tidak terlepas dari kegiatan surat menyurat atau korespondensi. Kegiatan surat menyurat ini adalah jantung dari semua kegiatan dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Korespondensi memiliki peran yang sangat vital dalam kelancaran sebuah bisnis. Dengan adanya korespondensi ini, tentu akan menjamin proses surat menyurat yang lancar, sehingga perkembangan bisnis akan dapat berjalan dengan laju yang sangat cepat, serta siap mencapai profit yang maksimal. Demikian, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan selamat berbisnis. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai di sini. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.